Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan saya di channel ini. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara melepas dinamo starter ini dan sekaligus mengecek fungsinya. Ini adalah dinamo starter dari unit Classy G102. Video ini saya buat atas permintaan Om Fahmi di Lampung dan Om Landing Soka. Baik, untuk memperjelas posisi dan letak dari dinamo starter, sengaja manifold ini saya buka biar videonya lebih jelas. Pada prakteknya teman-teman tidak perlu membuka manifold ini, bahkan karbunya pun tidak usah dibuka. Ini hanya saya lakukan agar lokasi dari dinamo starter ini bisa terlihat dengan jelas di kamera video. Sebelumnya saya ingatkan, apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe. Dan apabila ada teman yang membutuhkan, video ini bisa dibagikan supaya bermanfaat untuk teman yang lainnya. Jadi ini adalah penampakan dari dinamo starter dari atas seperti ini. Nah, ini dinamo starternya. Biar jelas saya lepas selang radiatornya ini. Ada dua baut yang menahan dinamo starter ini, satunya di atas dan satunya lagi di bawah. Baik, kita mulai. Pertama, lepaskan baut penjepit kabel yang dari positif aki ini. Berikutnya, lepaskan baut penahan bodi dinamo starter ini yang bagian bawah seperti ini. Pada prakteknya teman-teman bisa melepaskan dinamo starter ini dari sudut yang berbeda, tidak sama dengan di video ini, karena di video ini untuk kepentingan pengambilan video saya lepaskan manifold dan karbunya. Saya berusaha menunjukkan letaknya sehingga teman-teman dengan caranya sendiri bisa melepaskan baut dari dinamo starter ini. Kemudian satu baut lagi yang bagian atas sambil dipegangi dinamo starternya supaya ketika bautnya terlepas dinamo starter ini tidak jatuh ke bawah. Ini adalah penampakan dinamo starternya setelah kita lepas. Saya akan tunjukkan cara untuk mengetes fungsi dinamo starter ini. Tabung yang kecil ini adalah solenoid starternya dan yang besar ini motor utamanya. Ada 3 buah terminal di solenoid starter ini. Masing-masing akan saya coba jelaskan dengan bahasa yang sederhana. Ini adalah terminal 30, ini tersambung kabelnya langsung ke positif aki. Sedangkan ini disebut terminal 50, ini tersambung dengan kabel kontak. Dan yang ini disebut terminal C, ini akan tersambung dengan terminal 30 apabila terminal 50-nya dialiri arus listrik dari kontak. Supaya jelas, mari kita tes. Ini adalah aki. Nah, kutub negatifnya saya sambungkan ke bodi dari dinamo starter ini. Dan ini adalah terminal 30. Nah, ini tersambung kabelnya langsung ke positif aki. Seperti ini. Dalam kondisi tersambung arus positifnya ke solenoid dinamo ini, dia tidak akan berputar karena arusnya ini hanya standby.
Jadi dinamo ini berputar apabila terminal yang ini terhubung dengan terminal yang ini. Nah, arus dari kontak inilah yang akan menghubungkan kedua terminal ini, sehingga menyebabkan dinamo berputar. Baik, jadi ini adalah kabel yang dari kontak. Nah, ini akan kita sambungkan supaya ada arus mengalir menuju solenoid starter. Arus itu akan diteruskan oleh solenoid starter untuk memutar dinamo. Jadi ketika kabel yang dari kontak ini dimasukin arus, pinion ini akan maju. Ini seperti ini. Jadi sekali lagi, kabel ini tersambung ke positif aki, posisinya standby. Jadi dinamo tidak akan berputar sampai dialiri arus dari kontak. Nah, bagaimana jadinya apabila kabel standby yang dari positif aki ini terlepas atau tidak menempel dengan benar? Kita akan coba, kita lepas dulu kabel ini. Kemudian kabel yang dari kontak akan kita aliri arus listrik. Kita coba. Cuma ada bunyi cetek-cetek ya, karena ini gigi pinion ini hanya maju aja, digerakkan oleh solenoid starter. Nah, hanya seperti ini, karena tidak ada arus langsung dari aki yang menuju ke terminal 30. Saya ulangi lagi, jadi kalau kabel ini kendor, apalagi sampai terlepas, tidak tersambung misalnya, seperti ini, dinamo tidak akan berputar. Yang ada hanya suara cetek-cetek gitu saja. Jadi teman-teman perlu dicek bahwa kabel ini harus tersambung dengan benar dan kuat seperti ini. Jadi begitu kira-kira teman-teman yang mempunyai masalah dengan dinamo starternya hanya bunyi cetak-cetek, coba dicek lagi kabel-kabelnya. Baik, kita pasang lagi dinamo starternya dengan cara kebalikannya dari cara membongkar tadi. Kira-kira begitu cara kerja dari dinamo starter. Untuk rekan-rekan yang bermasalah dengan dinamo starternya bisa melakukan langkah pengecekan seperti yang saya jelaskan di video ini. Apabila langkah-langkah tersebut sudah dilakukan dan dinamo tidak berputar, kemungkinan ada masalah dengan dinamonya. Silahkan teman-teman bisa bawa ke tukang dinamo, karena untuk membongkar dinamo ini dibutuhkan keahlian yang lebih. Sementara video ini hanya tutorial sederhana untuk melakukan pengecekan dinamonya saja. Satu lagi yang perlu saya tambahkan bahwa kondisi aki harus fit dan prima, karena dinamo starter ini pada saat dia dinyalakan dia memerlukan konsumsi 60% dari kapasitas normal aki. Semoga video ini bermanfaat. Bila ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar, saya akan berusaha membantu teman-teman. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.